Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas UPI PTK Padang, jurusan manajemen di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Siswi dibuat untuk menyelesaikan tugas PBL tentang perusahaan multinasional dengan dosen pengampu Putri Azizi SEMM. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas PBL ini. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan anggota kelompok dulu. Saya sebagai ketua anggota kelompok Angela dengan NIM 055 dan anggotanya Anang Muarif dengan NIM 349, Fauzan Abdillah dengan NIM 361, Isra Maulina dengan NIM 366, Ririn Yulia Francisca dengan NIM 383, Sirotil Hasanah dengan NIM 387. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perusahaan multinasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, laporan ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu sebagai tugas akhir untuk mendapatkan nilai yang baik dari Ibu Putri Azizi SEMM. Baiklah, saya akan membacakan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian perusahaan multinasional? Yang kedua, bagaimana karakteristik perusahaan multinasional? Dan yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan perusahaan multinasional? Yang terakhir yaitu apa contoh dari perusahaan multinasional? Dari rumusan masalah tersebut, kita akan mencapai suatu tujuan, yaitu yang pertama, mengetahui pengertian perusahaan multinasional. Yang kedua, mengetahui karakteristik perusahaan multinasional. Dan yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan perusahaan multinasional. Dan yang keempat, mengetahui contoh dari perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Pengertian perusahaan multinasional. Perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan atau cabang di berbagai negara lain, biasanya di negara berkembang. Karena perusahaan ini menjalankan bisnisnya di berbagai negara, maka sifat usahanya mendunia, sehingga tidak dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik global. Perusahaan yang melibatkan penanaman modal asing dan memiliki aktivitas nilai tambah lebih dari satu karakteristik. Tujuan perusahaan multinasional. 1. Raw material, ia mendapatkan bahan mentah untuk diolah atau diproduksi di negara lain. 2. Market share, memperoleh pangsa pasar baru di negara lain. Ketiga, cost minimalizer share, yakni mencapai efisiensi biaya, karena dengan melakukan investasi memungkinkan biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang keempat, risk minimalizer share, salah satu perusahaan dapat menurunkan risiko produksi dan penjualan dengan mencari lokasi baru di negara lain. Karakteristik perusahaan multinasional. 1. Mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri. 2. Teknologi canggih. 3. Kontrol terhadap modal. 4. Sistem manajemen dan distribusi secara global. 5. Memiliki visi dan misi yang mendunia. 6. Multinational Financial Controlled Enterprise atau MCE. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari perusahaan multinasional. Kelebihan perusahaan dari multinasional yang pertama, menambah devisa negara melalui penanaman modal pada bidang ekspor. Yang kedua, mengurangi kebutuhan devisa untuk kegiatan impor pada sektor industri. Yang ketiga, memodernisis industri. Keempat, ikut mendukung pembangunan nasional. Kelima, dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. Keenam, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kekurangan dari perusahaan multinasional. Yang pertama, bisa mematikan perusahaan lokal. Yang kedua, ekspor keuntungan. Yang ketiga, dampak terhadap budaya dan sosial. Dan yang keempat, kesehatan terhadap keselamatan pekerja yang rendah. Yang kelima, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Keenam, pekerja yang disediakan berketerampilan rendah. Contoh perusahaan multinasional di Indonesia, PT Garuda Food. Sejarah perusahaan berdiri pada 1990, kegiatan bisnis Garuda Food telah dirintis sejak 1979.
oleh pendiri perusahaan melalui PT Tudung Putra Jaya TPJ, sebuah perusahaan di Pati, Jawa Tengah yang memasarkan produk kacang yang kemudian dikenal sebagai kacang Garuda Peanut. Garuda Food adalah produsen makanan dan minuman yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini memiliki 5 pabrik yang berlokasi di Pati, Cikarang, Sumedang, dan Gresik, dan mempunyai anak perusahaan seperti PT Sinar Niaga Sejahtera, PT Sentori Garuda Bioferaga, PT Garuda Food Putra Jaya Tbk, dan PT Mulia Bogor Raya Tbk. Teknologi canggih. PT Garuda Food membentuk suatu program kemitraan dengan para petani kacang dan memberikan penyuluhan teknologi penanaman kacang agar menghasilkan kualitas kacang yang baik. Dengan begitu, kualitas produk olahan yang diproduksi oleh PT Garuda Food ini juga akan memiliki kualitas yang baik pula. Kontrol terhadap modal. Sumber pendanaan adalah dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi berasal. Sumber pendanaan ini digolongkan menjadi modal sendiri dan sumber dana pinjaman. Modal sendiri adalah sumber dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Analisis struktur modal atau saham adalah tinjauan ulang terhadap komponen struktur modal pada suatu perusahaan meliputi total modal serta hutang yang dimiliki. Analisis ini sering dilakukan dengan waktu yang seimbang dan berkala, misalnya sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali dalam tempo yang teratur. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Saham adalah salah satu bentuk surat berharga yang digunakan pada perdagangan pasar modal yang sifatnya kepemilikan. Saham ini kemudian menjadi tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Sistem manajemen dan distribusi secara global. Persiapan kepemimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dewan Komisaris berpegang pada peraturan undang-undang yang berlaku dan menghormati hak dan wewenang direksi dalam pengelolaan perseroan. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris menggunakan mekanisme secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme tidak langsung dilakukan dengan memeriksa laporan persero yang merupakan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan mekanisme langsung dilakukan dengan melakukan rapat bersama direksi untuk meminta penjelasan direksi terkait hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris. Dalam rapat bersama tersebut, Dewan Komisaris tidak hanya membahas terkait pencapaian kinerja, namun juga meminta informasi terkini terkait perkembangan dan strategi inisiatif dan business development oleh direksi. Memiliki visi dan misi yang mendunia. Visinya memuaskan konsumen melalui produk makanan dan minuman yang inovatif. Misinya, kami adalah perusahaan yang membawa perubahan dengan menciptakan nilai tambahan bagi masyarakat berdasarkan prinsip saling menumbuhkan. Kelebihan dan kekurangan perusahaan. Kelebihan perusahaan Garuda Food. Yang pertama, produk Garuda Food memiliki standar kualitas yang tinggi dan memiliki nilai kritis. Yang kedua, produk Garuda Food masuk 5 besar industri makanan dan minuman di dalam negeri. Yang ketiga, Garuda Food memiliki citra baik perusahaan dan konsumen. Yang keempat, bisa menjadi pelopor untuk perusahaan. Yang kelima, Garuda Food memiliki sistem distribusi yang baik. Yang keenam, Garuda Food memenangkan persaingan bisnis makanan dan minuman di luar negeri. Yang ketujuh, mampu menjangkau setiap kota bahkan desa yang dapat dimasukin produk. Yang kedelapan, Garuda Food berupaya menciptakan iklim agar setiap individu secara proaktif menginterpretasikan potensi belajar dan kreativitasnya untuk menghasilkan suatu proses perubahan. Yang kesembilan, setiap individu juga dituntut selalu memiliki semangat pantang menyerah dan tidak mengalah pada kegagalan. Selanjutnya, kekurangan perusahaan Garuda Food. Yang pertama, Garuda Food tidak memiliki banyak produk. Yang kedua, Garuda Food
hanya memiliki satu pabrik produksi, tidak seperti pesaing. Jadi semua produk sentralisasi di suatu tempat. Yang ketiga, produk GorudaFood tidak memiliki produk di bidang kendaraan. Yang keempat, GorudaFood memiliki kekurangan inovasi baru. Yang kelima, ketersediaan bahan baku. Yang keenam, tinggi ancaman terhadap pesaing produk yang semakin banyak. Ketujuh, kebanyakan pemerintah. Yang kedelapan, kandungan bahan pengawet dalam produk. Baik, itulah video tugas MSDM kelompok 3 yang telah kami tampilkan. Semoga dengan selesainya tugas kelompok ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan kami dalam pembelajaran MSDM. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.